Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi hari ini, saya akan memberikan satu materi yang saya beri tema, berapakah umur bumi sekarang? Saudara yang terkasih, jikalau ada orang bertanya kepada kita, berapakah umur bumi sekarang? Menurut saudara kira-kira berapa lama? Ayo tolong dijawab dengan keras, berapa lama? 6.780. Tapi ada ilmuwan yang mengatakan umur bumi ini sudah sangat tua. Sudah berumur 4 miliar lebih. Nah, menurut saudara yang benar yang mana? Ayo tolong dijawab saudara, yang hampir 6 tahun siapa? 6.000 tahun kira-kira, angkat tangan. Sisanya berarti saudara setuju yang 4,5 miliar. Ya, yang itu saudara. Oke, sekarang kita akan selidiki sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga antara ilmuwan dengan kitab suci itu ada sinkronisasi, saudara. Saya mencoba untuk melihat dari semua khotbah-khotbah, tapi ternyata banyak yang berbeda, saudara. Macam-macam, ya. Tapi saya akan menggunakan pola Ibrani. Saya akan sampaikan pelan-pelan. Saya berharap saudara bisa memahaminya. Di dalam kitab Kejadian atau Bereshit, pasal 1 ayat yang pertama, di sana dikatakan Bereshit bara Elohim, ya. Di dalam bahasa Indonesia, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bayangan saudara, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Betul? Oke. Sekarang saudara, kita akan lihat di ayat yang kedua. Oh, kita masih di ayat yang pertama, ya. Itu adalah penciptaan awal kosmos, energi, materi, ruang, waktu, memiliki waktu panjang yang tidak dicatat menurut pola Ibrani. Nah, ini saya tunjukkan tentang bentuk bumi, ya. Nah, saudara-saudara, sekarang kita akan melihat untuk ayat yang kedua. Wa haaretz hayetah tohu wabohu. Dan bumi kosong dan hampa, gelap, kacau, porak-poranda. Nah, ini yang perlu kita coba pikir bersama-sama. Ini ayat kedua, saudara sudah tahu? Tahu, ya? Sekali lagi, di ayat 2 dikatakan di kitab suci berbahasa Ibrani, wa haaretz hayetah tohu wabohu. Ya, itu saya kasih tulisan Ibraninya, saudara. Di sana dikatakan dan bumi kosong dan hampa atau gelap, kacau dan porak-poranda. Sekarang kita pikir, pernahkah saudara berpikir bahwa ciptaan Bapa Yahweh kok kacau, kok berantakan, kok hampa, kosong? Di sini dikatakan dan bumi menjadi kosong atau hampa
atau gelap, atau kacau, atau porak-poranda. Pernah nggak kita berpikir sejenak, saudara? Kata menjadi berarti tadinya tidak seperti itu, saudara. Pasti ciptaan Bapa Yahweh itu sempurna. Saudara setuju nggak? Ya, ciptaan Bapa Yahweh itu pasti sempurna. Lah kok sekarang di ayat yang kedua dikatakan bahwa bumi itu kosong atau hampa, gelap, kacau, dan porak-poranda. Ada apa ini, saudara? Di sini keadaan bumi tidak diceritakan. Kenapa? Karena cerita tentang manusia itu belum ada. Sampai di sini paham, saudara? Sekarang saya tanya, apakah dalam cerita ini manusia sudah ada? Belum. Nah, ini kita mesti ngerti, saudara. Sekarang, ketika Bapa Yahweh menciptakan, ciptaannya pasti sempurna. Pasti, saudara. Seperti Bapa Yahweh menjadikan manusia, kan sempurna. Serupa dan segambar dengannya. Sempurna, saudara. Kenapa ayat 2 kok dikatakan menjadi kacau? Di sini berarti ada rentang waktu yang lama yang tidak ditulis dalam kitab suci kita. Pernahkah kita melihat di dalam kitab suci kita bahwa adanya peperangan antara malaikat dengan Bapa Yahweh? Tidak ada, saudara. Pernahkah saudara mendengar cerita tentang adanya Lucifer yang diperangi oleh Bapa Yahweh dan dibuang ke bumi? Belum ada. Nah, cerita ini bisa terjadi di sini, saudara. Jadi bayangan kita adalah Bapa Yahweh menciptakan bumi. Itu narasinya ya, menciptakan bumi. Lah ciptaan Bapa Yahweh itu kan mestinya sempurna, saudara. Tidak ada ciptaan Bapa Yahweh kok tidak sempurna, nggak mungkin. Seorang tukang saja kalau bikin rumah pasti sempurna. Ada pintunya, ada jendelanya, pintunya pun ada kuncinya. Nggak mungkin orang bikin rumah tanpa ada kunci atau slotnya di depan. Pasti tidak laku, saudara. Kalau ditawarkan pasti orang katanya, loh ini kunci pintunya di mana? Oh nggak ada, nggak jadi, saudara. Seorang tukang membuat rumah saja, dia pasti akan menjadikan rumah itu sesempurna mungkin. Amin, saudara. Nah, apalagi Bapa Yahweh yang maha sempurna. Kalau Bapa Yahweh yang maha sempurna, pasti dia menciptakan bumi ini sempurna, saudara. Lah kok tiba-tiba ayat kedua dikatakan kacau? Ada apa ini? Ada peristiwa apa, saudara? Nah, saya akan coba untuk menerangkan, tapi dari pola Ibrani, saudara ya. Jadi bukan pakai pola Yunani, saudara. Kalau kita melihat pola Yunani, maka pikiran kita akan sama. Saya dulu berpikir bahwa bumi ini umurnya ya 5.786. Itu yang tercatat, saudara. Tapi kenapa kok ilmuwan itu mengatakan bahwa bumi ini berumur 4 miliar tahun, lebih bahkan. Nah, ini kan nggak sinkron, saudara. Di sisi lain,
mengatakan bumi berumur hampir 6.000 tahun. Tetapi ilmuwan mengatakan sampai 4,5 miliar. Ini yang betul yang mana? Saya coba untuk memikirkan hal ini. Dan saya coba untuk menyelidiki. Dan tentu saja penyelidikan ini harus hati-hati, saudara. Jangan sampai karena kita berkata, oh, bumi ini berumur hampir 6.000. Tapi di sisi lain, ilmuwan mengatakan, oh, ini umurnya 4,5 miliar. Sehingga antara ilmuwan dengan spiritual akan terjadi kontradiksi. Sampai di sini saudara paham? Nah, sekarang kita melihat dari Beresit pasal 1, ayat 1 dan ayat 2. Saya mau tanya, di ayat itu ya, ayat 1 dan ayat 2, jangan kemana-mana. Saya mau tanya, sudah ada perhitungan waktu atau belum? Belum ada, saudara. Perhitungan waktu itu dimulai pada saat Bapak Yahweh menjadikan manusia. Nah, berarti di sini antara kejadian 1 dan kejadian 2 atau kita beres itu punya rentang waktu yang sangat panjang. Walaupun belum ada waktu pada saat itu. Tapi kalau diukur dengan waktu, pasti akan sangat panjang sekali. Nah sekarang, menurut ilmuwan, dikatakan umur bumi 4,5 miliar tahun. Nah ini saya coba untuk mempelajari dari ilmuwan, saudara. Lebih tepatnya 4,54 sampai 4,57 miliar tahun. Contohnya, waktu saya melihat dari sisi ilmuwan atau pengetahuan, di sana ada kata meteorit, ya, meteorit Allende. Itu dikatakan 4,56 miliar tahun. Dan ada yang mengatakan meteorit St. Severin itu 4,54 miliar tahun. Ada lagi yang mengatakan meteorit Juvenas 4,55 miliar tahun. Dari mana mereka dapat angka ini, saudara? Tentu mereka menyelidiki batu-batu yang diambil, ya, dari tempat yang berbeda, hasilnya tetap konsisten. Sederhananya begini, saudara. Meteorit adalah batu kuno yang tidak berubah-ubah. Di dalamnya itu dalam penyelidikan ada jam alami dari unsur radioaktif. Jadi menurut ilmuwan, saudara. Ya, jadi kita berbicara ilmuwan dulu, jangan bicara tentang spiritual dulu, tapi kita bicara ilmuwan. Nah, di dalam batu-batu itu menunjukkan berapa lama batu itu sudah ada. Semua jam dari banyak meteorit memberikan waktu yang sama, sekitar 4,5 miliar tahun. Menurut ilmu pengetahuan berdasarkan radiometrik, apa itu radiometrik, saudara? Bayangkan ada jam alami yang dipasang oleh Sang Pencipta di dalam batu. Jadi batu itu
itu kalau diselidiki itu bisa ngerti, oh ini batu ini berapa lama. Karena batu itu hidup, saudara. Dia menjadi semakin besar. Nah, jam ini bekerja karena beberapa unsur di dalam batu itu pelan-pelan berubah menjadi unsur lain dengan kecepatan yang tetap dan tidak berubah. Contoh, uranium berubah menjadi timbal. Aluminium 26 berubah menjadi magnesium. Rubidium berubah menjadi strontium. Kecepatan perubahan ini selalu sama. Jam pasir yang pasirnya turun dengan kecepatan tetap. Saudara pernah lihat jam pasir yang kira-kira lamanya 1 menit itu loh. Waktu disuntak itu pasirnya akan turun. Lah itu sama, saudara. Ya. Ini disebut seluruh perturuan radioaktif, ya. Nah, sekarang saudara, analisis bebatuan bumi dan meteorit, kemudian paleomagnetik dan sistem studi tentang evolusi kehidupan bumi melibatkan beberapa bidang ilmu, termasuk, ya kalau saya pelajari ini saudara, itu ternyata rumit sekali. Cuman saya akan membahasakannya segampang mungkin, saudara. Setelah saya pelajari, saya analisa, kira-kira bagaimana caranya supaya ilmuwan ini bisa ditangkap oleh jemaat yang awam. Artinya jemaat yang sederhana, yang nggak sekolah juga ngerti, saudara. Tidak harus menjadi ilmuwan. Karena kalau kita menyelidiki tentang hal ini rumit, saudara. Cukup panjang, ya. Nah, di sini melibatkan beberapa bidang yang diselidiki. Ini sederhananya. Yang pertama yaitu tentang geologi. Itu studi tentang struktur, komposisi, dan proses yang membentuk bumi. Itu geologi, saudara. Kemudian paleontologi, yaitu studi tentang fosil dan sejarah kehidupan bumi. Nah, ini memiliki rentang waktu yang selalu sama. Ya. Kemudian geofisika, studi tentang sifat fisik bumi termasuk magnetisme dan gravitasi. Ini kita bicara tentang ilmuwan, saudara. Kemudian tentang kimia, analisis komposisi kimia bebatuan dan meteorit. Dan kalau kita menyelidiki hal ini secara detail, lalu saya bagikan ke jemaat, jemaat pasti akan bertanya, ngomong apa kuwi? Saudara nggak ngerti, karena menggunakan bahasa-bahasa ilmuwan. Tapi saya akan menyampaikan kepada saudara dengan bahasa yang sederhana. Yang terakhir yaitu biologi, studi tentang evolusi dan kehidupan di bumi. Bukan evolusinya Darwin loh, saudara, ini beda sekali, ya. Jadi jawabannya adalah semua yang di atas, bidang-bidang ilmu ini bekerja sama untuk membantu kita memahami sejarah dan evolusi
serta perkiraan umur bumi. Dulu saya berpikir umur bumi itu belum sampai 6.000 tahun. Sama seperti saudara saat ini. Tapi saya selalu penasaran, saudara. Kalau begitu, berarti ini ada miss di sini, karena ilmuwan selalu berkata 4,5 miliar tahun. Tetapi saya belum menemukan jawabannya. Itu sebabnya jalan satu-satunya bagi saya menyelidiki secara pola Ibrani. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah pola Ibrani, saudara. Juga di dalam Yeremia 4 ayat 23 dikatakan tohu wabohu, itu dipakai untuk menggambarkan penghakiman yang merusak bumi, bukan keadaan awal ciptaan. Maksud gak, saudara? Saya ulang sekali lagi. Di dalam Yeremia 4 ayat 23, tohu wabohu itu dipakai menggambarkan penghakiman yang merusak bumi, tetapi bukan keadaan awal ciptaan. Kalau ciptaan awal itu pasti sempurna. Lah wong Bapak Yahweh kok menciptakan kacau, kan tidak mungkin, betul nggak, saudara? Jadi menurut pola Ibrani, antara Bereshit 1 ayat 1 dan ayat 2 itu ada rentang waktu yang panjang, walaupun saat itu belum ada waktu. Tapi jikalau hal itu diselaraskan dengan waktu, itu akan punya rentang waktu yang lama. Bisa jadi disitulah terjadinya peperangan antara malaikat-malaikat yang benar seperti malaikat Mikael, Gabriel, dan sebagainya melawan malaikat-malaikat yang jatuh. Jadi karena itu terjadi kejatuhan malaikat, maka bumi ini dirusak, saudara. Sampai di sini paham? Sama seperti saudara. Saudara itu ciptaan Bapa Yahweh yang sangat sempurna. Saudara yakin enggak? Tetapi setan itu berusaha untuk merusak saudara dengan berbagai macam cara, bagaimana supaya saudara tidak menjadi ciptaan yang sempurna. Misalnya saja seperti kemarin adanya triple six dimasukkan ke tubuh saudara. Itu kan tujuannya supaya DNA saudara yang DNA jadi mRNA atau DNA sintetis, DNA buatan. Jadi bukan lagi DNA-nya Bapak Yahweh. Nah, dulu juga pada waktu zaman Noah juga begitu, saudara. Ada keturunan-keturunan raksasa dari gerombolan malaikat semiasa yang menyetubuhi perempuan. Nanti saudara akan protes lagi mengatakan, loh, malaikat kan tidak berjenis kelamin. Betul, tapi ketika dia menjelma jadi manusia pasti berjenis kelamin. Sehingga dikatakan dalam kitab suci sendiri loh yang mengatakan bahwa keturunan raksasa itu apa yang ada dalam pikiran dan hatinya itu kejahatan semua. Tadinya dia cuman makan tumbuh-tumbuhan, karena tumbuh-tumbuhan itu hampir habis, maka dia memangsa manusia. Dan terjadinya kawin-mengawin yang terjadi, ini menurut kitab Henok, ada 200 malaikat itu
maka DNA manusia itu menjadi rusak. Sampai di sini paham, saudara? Saya mencoba untuk menyampaikan. Jadi keadaan ayat 2 bukan sekedar tidak berbentuk, tetapi kondisinya rusak. Seakan-akan sesuatu terjadi antara ayat 1 dan ayat 2. Ibaratnya seperti gambar ini, saudara. Saudara, yang saudara lihat itu apa? Kamar. Seharusnya kamar itu nyaman nggak, saudara? Nyaman. Tapi coba lihat, berantakan nggak karu-karuan. Itu kira-kira seperti itu. Wong seharusnya kamar buat tidur itu kan yang nyaman. Lah kok bisa berantakan seperti ini? Pasti ada sesuatu. Apakah mungkin anak itu malas? Atau mungkin ngamuk? Atau mungkin apa? Sampai jadi berantakan seperti itu. Nah, Bapa Yahweh pada waktu dia menciptakan bumi ini, bumi itu betul-betul sempurna. Tetapi ayat 2 sekali lagi mengatakan bumi itu menjadi kacau. Kata menjadi berarti tadinya tidak seperti itu. Maksud saudara, ini kalau menurut pola Ibrani, ya. Wong keadaan bumi yang sempurna kok menjadi kacau, menjadi berantakan. Pasti ada sesuatu. Kita juga tidak tahu. Penciptaannya si Lilith juga kita tidak tahu. Karena tidak dicatat dalam kitab suci. Nah, begitu juga dalam kondisi dan keadaan yang sama antara ayat 1 dan ayat 2. Sekarang saya mau tanya, saya menyampaikan ini kecepatan atau tidak? Berarti saudara ngerti atau tidak? Ngerti ya? Nah sekarang saudara, tradisi Ibrani itu ada jedah waktu yang panjang. Ini tafsiran rabi-rabi kuno. Menurut Midrash Bereshit Rabbah mengajarkan bahwa Elohim membangun dan meruntuhkan dunia sebelum adanya Adam. Jadi jauh sebelum Adam ada, itu buminya sudah berantakan, saudara. Dibikin berantakan. Jadi sekarang kita memiliki sebuah gambaran. Bukan lagi gambaran kita yang lama bahwa Tuhan menciptakan bumi, kemudian Tuhan menciptakan Adam di waktu yang sama. Tidak begitu, saudara. Kita memiliki gambaran yang berbeda sekali. Ketika Tuhan menciptakan bumi ini, pasti sempurna. Kemudian ayat 2 jadi berantakan, tidak karu-karuan. Berarti ada sesuatu yang tidak beres. Baru setelah itu cerita dimulai dari Adam. Sampai di sini paham? Ya. Nah, saya ulang. Berarti ada waktu yang disebut olamot sebelum manusia ada. Jadi ada rentang waktu, walaupun sekali lagi belum ada waktu. Tapi kalau diukur dengan waktu, pasti akan ada jedah waktu yang lama. Nah, beberapa ajaran Yahudi itu menyebut ada 7 dunia sebelum Adam. Masing-masing dunia berakhir dengan kehancuran. Lalu diperbaharui lagi, hancur lagi, diperbaharui lagi, hancur lagi, diperbaharui lagi. Nah, sampai zaman sekarang. Zaman sekarang kan sudah ada campur tangan kuasa kegelapan. Betul, saudara? Yang tadinya manusia itu sehat,
disuntik satu-satu, katanya biar kuat, dibodoni, saudara. Saya mengatakan dibodoni, ayo kita pakai logika. Yang katanya, maaf, vaksin, saya berani terang-terangan sekarang, wong saya sudah dapat silver plate button, ya. Saya tidak takut lagi, ya. Orang disuntik, katanya supaya kebal, betul? Betul ya, saudara sendiri yang jawab loh, betul, supaya kebal. Lah orang sudah disuntik kok pakai popok? Pernah nggak saudara mikir, katanya kebal, kok pakai popok, saudara? Aneh nggak, saudara? Dan lebih aneh lagi, maaf kalau saya katakan, yang mati karena 666 itu lebih banyak dari COVID. Lah kok tidak diberitakan? Ayo. Aneh nggak, saudara? Kan lucu. Oke lah, sekarang saya percaya. Saya anggap percaya. Vaksin itu untuk kekebalan. Kira-kira kalau terjadi transaksi dengan orang di pasar karena tidak pakai sarung tangan, bisa nggak virus nempel di tangan? Bisa. Lalu lucunya, saya katakan, ini kan aneh, kok pakai jarak? Jaraknya itu aslinya adalah 6,6 kaki yang dikenal dengan social distancing. Dari mana? Ajaran ini dari mana? Manusia kok ya nurut, baik. Manusianya kok menurut, saudara? Karena apa? Yang ngomong institusi, betul? Coba saya yang ngomong, nggak percaya siapa itu Lukas. Tapi karena yang ngomong institusi, wis digobloki ya nurut, baik. Ngerti, saudara? Nah ini loh yang penting di sini. Ada dunia pertama, rusak dibikin lagi, rusak lagi dibikin lagi. Nah sekarang ini dunia sudah rusak atau belum? Sudah. Dunia ini sudah rusak, saudara. Manusia yang DNA asli jadi mRNA. Kalau tidak mau, ditangkap, masuk penjara, didenda. Ini kan lucu, saudara. Saya ambil contoh, lawang politikus kok bicara soal 66, mana bisa? Saya tanya kepada orang-orang, kamu tahu nggak isinya vaksin? Nggak tahu. Lah kok nggak tahu kok gelem? Ayo coba, saudara, pernah nggak berpikir seperti itu? Sudah dikasih foto, dikasih video, dikasih gambar, ngomongnya apa? Ah, ini kan hoax. Gaweane wong anti vaksin. Ini lucu, saudara. Jadi manusia-manusia yang sekarang tuh katanya pinter, tapi gelem digobloki. Coba kita ambil kesimpulan yang sederhana saja. Indonesia ini dukung Palestina, betul? Betul ya, saudara? Sekarang saya mau tanya, keuntungan apa yang didapat dari Palestina? Gak ada. Pernahkah Israel menjajah Indonesia? Tidak pernah. Berapa orangkah yang dibunuh oleh Israel? Tidak ada, saudara. TKI Arab, ya, TKI Indonesia yang ke Arab Saudi banyak yang dipancung. Lah kok nggak ada demo? Coba, pernah nggak saudara mikir, ini
ada something wrong. Ada sesuatu yang nggak beres di sini. Aneh sekali, saudara. Jadi diputar-putar, kita bingung dewe. Karena tidak mau mempelajari kitab suci. Orang Kristennya juga ikut-ikut begitu. Pernahkah Indonesia dijajah Jepang? Pernah. Pernahkah Indonesia dijajah Belanda? Pernah. Lah kok tidak dimusuhi Belanda sama Jepang? Aneh kan, saudara? Sedangkan Israel, saudara sendiri yang jawab, tidak pernah dijajah Israel. Lah kok dimusuhi? Kalau dibilang Israel itu membantai Palestina, sekarang saya mau tanya, pernahkah saudara mendengar kejadian ratusan ribu orang di Sudan dibunuh orang-orang Kristen? Pernah? Pernah. Di internet itu banyak sekali, saudara. Ratusan ribu orang Kristen dibantai habis. Lah kok tidak ada beritanya? Ayo. Aneh enggak? Ini ada sesuatu yang aneh. Gitu loh. Ada spirit of darkness. Ada roh kegelapan yang menyelubungi mata orang-orang ini. Sehingga sampai tidak paham nalar yang sebenarnya. Saya harus mengatakan kebenaran di atas kebenaran. Nah, ini kembali lagi. Masalah ada 7 dunia sebelum Adam. Masing-masing dunia berakhir dengan kehancuran. Dan sekarang, jangan saudara pikir, kita itu enak-enak. Sekarang sedang terjadi peperangan di alam roh. Sedang berantakan, tidak karu-karuan. Kalau kita pakai kacamata, kita takut, saudara. Tapi kadang kita ini orang-orang percaya, terlalu santai. Maaf kata juga, khususnya orang Magelang. Gelem ibadah ya gelem, nggak mau ibadah ya nggak mau. Lah ini hati-hati, saudara. Jangan sampai hanya karena masalah kecil kita menjauh dari Tuhan. Jangan sampai. Ini kedatangan Tuhan sudah hampir. Lah kalau kita itu tidak sungguh-sungguh, saya terus terang khawatir. Kalau saudara nanti tertinggal. Kalau sampai tertinggal, dunia ini kacau balau, saudara. Waktu rapture kita tidak terangkat. Nah, di sini kembali dikatakan, apakah terjadi peperangan dengan malaikat? Ayat 2 mungkin mencerminkan salah satu kehancuran itu yang dikenal dengan gap time atau waktu jeda. Sampai di sini saudara masih bisa ngikuti? Oke, lanjut. Kejadian apa sampai ada waktu jeda? Walau belum ada waktu. Dalam penafsiran Ibrani yang didukung oleh sains modern, antara ayat 1 dan 2 itu ada pendinginan, ada gempa besar, ada aktivitas vulkanik, ada tabrakan asteroid, kemudian terjadi kehancuran besar dan kacau balau. Saya mau tanya, kira-kira bumi ini nantinya akan hancur total enggak? Ya nanti saja dibaca sendiri, saudara. Ya, semua ini tidak diceritakan dalam kitab suci karena bukan tujuan naratif. Ceritanya itu tujuannya dari mulai Adam dijadikan sampai sekarang.
Jadi kitab suci baru fokus pada pembentukan dunia dengan manusia atau bagi manusia atau Adam. Di sini mulai dicatat tentang waktu dari Adam sampai sekarang hampir 2000 tahun. 6000 tahun, sorry. Hampir 6000 tahun. Kira-kira sampai di sini saudara paham? Saya kira gampang saudara. Kira-kira begini kira. Mengapa Elohim tidak menceritakan fase jedah itu? Karena dalam kitab suci atau kitab suci adalah buku rencana keselamatan manusia, bukan buku geologi. Tujuan utamanya yaitu menampilkan kisah penyelamatan Yesua kepada manusia, kita semua. Detail proses kosmik sebelum Adam itu tentu tidak relevan secara teologis, tidak berurusan ya, karena tidak berurusan dengan manusia. Jadi tidak perlu narasi dimulai ketika Elohim menciptakan habitat manusia. Ya, jadi tidak perlu. Maka narasi itu dimulai ketika Elohim menciptakan habitat manusia. Di sana ada kisah Adam, dimulai dari tanda panah di atas. Yang sebelah sini, saudara, yang di paling pojok, itu tidak diceritakan. Yang diceritakan itu kisah Adam sampai ke sono, ya, penyelamatan manusia melalui darah Yesua. Kemudian di warna hijau itu masa sekarang. Masa di mana kita berada sekarang. Sampai di sini paham, saudara? Maka pola Ibrani menghasilkan kesimpulan A. Kejadian 1 ayat 1. Penciptaan kosmos. Belum ada waktu seperti sekarang. Bisa berlangsung lama, miliaran tahun, tidak dibatasi teks. Jadi ilmuwan itu menghitung kira-kira sekitar 4,5 miliar tahun itu berdasarkan hitungan dari batu meteor yang tadi saya sudah sampaikan kepada saudara. Dan kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 ayat 2 itu bumi itu menjadi rusak. Ya. Jadi sekali lagi yang kedua yaitu Beresit atau Kejadian 1 ayat 2, bumi menjadi rusak. Ada reruntuhan, ada kekacauan, itu yang disebut dark age, kosmik akibat fase sebelumnya. Jadi bisa saja era kegelapan itu terjadi, saudara, karena adanya campur tangan kuasa kegelapan. Makanya saya kan pernah mengatakan kepada saudara, apa sih tujuan manusia dijadikan? Mbok wis Tuhan itu ndak usah jadikan manusia. Pernah nggak saudara mikir? Karena Tuhan itu merasa dilecehkan oleh Lucifer. Merasa sombong, aku ciptaan yang sempurna, aku ciptaan yang indah. Sehingga manusia itu dijadikan, itu tujuannya untuk menggantikan posisi Lucifer sebagai penyembah Tuhan. Sebagai tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Tapi apakah manusia itu memuliakan Tuhan? Ternyata tidak, saudara. Jatuh juga. Si Adam dan Hawa. Saya sudah menceritakan karena peran si Lilith tadi. Ya.
Nah, kejadian pasal 1 ayat 3, saudara. Awal rekonstruksi bagi manusia saat Elohim berkata, Yehi Or, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Itu menandai awal baru, bukan awal penciptaan materi. Nah, kondisi keadaan manusia yang sudah berantakan ini pun nanti akan dimusnahkan semua oleh Tuhan. Setelah itu Tuhan akan ciptakan hal yang baru yang dikenal dengan Yerusalem baru, yang dikenal dengan Syamaim atau kerajaan surga. Jadi dengan kata lain, sudah bolak-balik aku menciptakan, memperbaiki, menciptakan lagi, memperbaiki, menciptakan lagi, terus dirusak. Sekarang Tuhan terakhir ini tidak memberi ampun. Setelah ini manusia betul-betul, saudara, hanya ada satu pilihan, mau berpihak kepada Lucifer atau berpihak kepada Tuhan. Yang berpihak kepada Lucifer terserah, tapi yang berpihak kepada Tuhan, dia akan diberikan dunia yang baru, yaitu Yerusalem baru. Juga yang dikenal dengan kerajaan surga. Sampai di sini paham? Ya, jadi akhirnya puzzle itu kayak nyambung, sudah. Kayak nempel gitu. Oleh karena itu, sebelum, kalau ini kan dalam kegelapan, kacau dan kegelapan, Yahweh mengatakan apa? Yehi Or, jadilah terang. Maka terang jadi. Nah, begitu juga ini kan masa kegelapan, saudara. Di mana-mana manusia tidak ada yang gersulah. Apa itu gersulah? Bersungut-sungut, saudara. Mengeluh, ya. Di mana-mana di seluruh dunia manusia mengeluh. Dan di dalam keluhannya selalu mengatakan, mbok wisi Tuhan datang. Kalau Tuhan datang itu berarti titik akhir. Itu pun masih ada cerita-cerita lain, ada kerajaan 1000 tahun, itu pemulihannya. Ya. Ada penghakiman tahta putih dan sebagainya, saudara. Ringkasan naratif versi cerita Ibrani. Dulu ketika Elohim menciptakan awal segala sesuatu, langit dan bumi tercipta. Namun entah berapa lama kemudian, beribu atau bermiliar tahun, bumi menjadi kacau, sunyi, gelap, dan terendam air, di dalam air. Lalu Elohim memutuskan untuk memulai kembali. Dalam kegelapan yang menutupi reruntuhan bumi lama, roh Elohim melayang-layang di atas samudera, dan dari reruntuhan itu Elohim membangun dunia baru. Dunia tempat Adam diciptakan, itu disebut dunia baru. Tetapi sayangnya dirusak juga, saudara. Sehingga ciptaannya Bapa Yahweh yang sempurna, yang serupa dan segambar dengan Dia, hancur juga, jatuh dalam dosa. Dengan adanya campur tangan kuasa kegelapan. Itulah pola Ibrani yang mendamaikan, ya, kitab suci dengan usia bumi yang sangat tua. Menurut kitab suci, inilah saatnya diakhiri semua. Saya minta saudara baca dengan pelan, ya, tetapi keras. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 15. Dimulai dari kata namun. Saya kasih aba-aba.
Nanti kita ambil kesimpulan dari ayat ini. 1, 2, 3. Nah, saudara yang terkasih, dari ayat itu saya menemukan beberapa kesimpulan. Yang pertama, kedatangan Tuhan semakin dekat. Saya katakan tanda-tandanya sudah jelas. Jangan sampai hanya karena hal-hal sepele meninggalkan Tuhan. Paham saudara? Jangan sampai karena ya aku cinta kamu ya sudahlah, nggak apa-apa wis ninggal kehilat nggak apa-apa. Aku lebih milih kamu. Itu sudah mengidolakan manusia. Ya, dan juga meninggalkan Tuhan, saudara. Nah, ini sangat berbahaya. Ini poin yang pertama, ya. Sekarang poin yang kedua. Berperilakulah yang kudus dan saleh. Nah, ini bicara moral. Jadilah reflektornya Bapa Yahweh. Kalau masih saling membenci, saya mikir itu bukan refleksinya Bapa Yahweh. Kalau masih saling berantem, itu bukan refleksinya Bapa Yahweh. Kalau saudara hanya mikirnya duit melulu, cari duit, itu bukan refleksinya Bapa Yahweh. Saudara cari duit boleh, tapi jangan sampai duit itu dijadikan bahwa itu segala-galanya. Karena duit tidak bisa menolong saudara. Di dalam kehidupan rumah tangga, suami istri ribut terus, itu bukan refleksinya Bapa Yahweh. Itu pasti sama dengan peristiwa pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, saling menyalahkan. Ketika Bapa Yahweh bertanya, "Hai Adam, di manakah engkau?" "Ini Tuhan, aku di sini." Harusnya jawabnya begitu. Betul nggak saudara? Lah kok jawabnya, "Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi makan." Jadi dengan kata lain, Tuhannya malah ditutuh. Lah kan nggak nyambung. Sing ditakoki kowe ki nang ndi? Garek bicara ini loh, saya di sini Tuhan. Kemuliaanmu sudah hilang. Harusnya begitu. Lah kok malah perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Itu kan gak masuk akal saudara. Wong ditanya di mana kamu. Sekarang kalau pertanyaan ini ditujukan kepada saudara dengan pertanyaan yang sama,
"Hai anakku, kamu di mana?" "Ini Tuhan, aku di Kehilat." Harusnya kan begitu, saudara. Jangan, "Ini Tuhan, aku isi rekreasi." Ya ada masanya rekreasi, boleh-boleh saja. "Ini Tuhan, aku gak jengkel sama si A, si B, si C. Jadi percuma aku datang ke Kehilat, aku datang menyembah Engkau." Sehingga pertanyaan yang sama ditujukan kepada kita. Kalau Tuhan bertanya, "Hai Adam, di manakah engkau?" Pertanyaan ini ditanyakan kepada kita. Dia panggil nama kita. "Hei Lukas, kamu ada di mana?" "Aku di sini Tuhan. Aku sedang menyampaikan firman-Mu." Pertanyaan ini ditanyakan dengan pertanyaan yang sama. Ya. Yang ketiga, menantikan langit dan bumi baru. Waktu kita tidak lama loh saudara. Sewaktu-waktu Tuhan bisa datang. Karena semua nubuatan sudah digenapi. Dan si mata satu wes kebelet pingin memerintah. Tapi kitab suci mengatakan masih ada yang menahannya. Siapakah yang menahannya? Tidak lain adalah Roh Kudus, saudara. Kalau nanti Roh Kudus sudah diangkat bersama dengan saleh-salehnya Tuhan, dunia ini tidak ada lagi Tuhan. Sekarang dunia masih ada Tuhan. Kalau kita mau jujur, Tuhan itu masih bersuara di dalam hati kita. "Hei anakku, di manakah engkau? Tidakkah engkau punya kerinduan untuk bersama-sama berkumpul?" Saya mengatakan saudara, saudara boleh ikut streaming, nggak apa-apa. Karena itu juga ibadah. Tapi kalau sehat, ayolah. Streaming itu dipergunakan untuk sakit atau untuk rumah yang berjauhan dengan Kehilat. Itu boleh streaming. Tapi kalau rumahnya dekat dan dia tidak sakit, ayolah. Orang yang datang kepada Tuhan itu punya nilai tersendiri, saudara. Tuhan ingin kita bersama-sama memuliakan Dia. Kenapa sekarang kalau ada orang nih ya, orang yang ngomong gini, "Oh aku di rumah juga ibadah." Wes saiki gini saja. Bagaimana kalau Kehilat tak umumke? Sekarang tidak usah ke kehilat-kehilatan. Ibadah sendiri-sendiri di rumah. Kira-kira sing seneng sopo? Setan, saudara. Dulu pernah ada orang yang mengatakan, "Oh Pak Lukas, saya tidak ibadah tapi saya di rumah juga ibadah." Kalau di gereja memuji-muji toh? Iya, aku di rumah juga memuji-muji. Kalau di gereja doa kan? Wah saya juga doa di rumah. Di gereja dengar firman kan? Wah saya juga dengar firman di rumah. Sama enggak? Sama. Lalu buat apa ke Kehilat? Ya sudah, di rumah sendiri-sendiri saja. Makanya saya katakan, bagaimana kalau saya umumkan? Ibadah di rumah saja, tidak usah ke Kehilat. Perlu kita bangun? Enggak perlu, saudara. Buat apa? Wong rumah saja bisa. Nah ini loh saudara, punya nilai plus tersendiri ketika kita bisa menghampiri Tuhan. Sekarang saudara lihat, di semua agama, ya, ada kalau mereka mau berkumpul, mesti dipersekusi. Gereja-gereja dibakari, karena setan tidak mau orang itu bersekutu, berkumpul bersama.
Paham saudara? Sehingga dengan berbagai macam cara setan itu berusaha untuk memisahkan antara manusia dengan Tuhan. Dipakai ancaman-ancaman. Dulu saya juga diancam. Kamu mau jadi Kristen, kamu mau jadi pendeta loh. Kalau gua mau jadi pendeta terus lu mau apa? Oh, darah kamu halal. Saya mengatakan, kamu juga ada darahnya halal bagi saya. Sehingga tidak terjadi sesuatu. Ini loh saudara, kita berpikir, kita itu tidak berurusan dengan manusia. Tapi kita itu berurusan dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, takutlah akan Dia yang mampu memasukkan manusia ke dalam neraka dan juga membawa kita keluar dan menuju ke Samayim. Dialah Yeshua HaMasyiah. Sekarang yang keempat, didapati Dia. Ingat, yang mendapati Tuhan loh saudara, bukan manusia. Yang menilai untuk memperoleh damai sejahtera. Makanya saya bolak-balik saya mengatakan, ini yang ditanamkan di dalam hati saya. Kalau 1 minggu saudara tidak ibadah dan hatimu tenang, hati-hati. Itu sebetulnya adalah ketenangan yang palsu. Kalau hatimu damai sejahtera, itu adalah damai yang palsu. Karena kitab suci mengatakan, damai sejahteraku tidak seperti yang dunia bisa berikan. Berarti dunia bisa memberikan damai atau tidak? Bisa. Tapi antara damai dari dunia dan damai dari Tuhan itu berbeda. Saudara pikir kalau damai dari Tuhan itu nangis-nangis. Damai dari dunia juga bisa seperti itu. Tapi secara psikologi hanya sampai di sini. Saya ingin ayo kita lebih sungguh-sungguh. Saya yakin kalau saya ngomong begini Tuhan bilang, iya benar, iya benar. Walaupun tidak semua orang setuju, aku nggak setuju kok dengan Pak Lukas, nggak setuju ya enggak apa-apa. Tapi saya ingin kasih tahu kepada saudara, ini bukan masalah agama. Ini masalah keselamatan. Ya, kita ini sedang menantikan langit dan bumi yang baru. Waktu kita tidak lama, saudara. Sewaktu-waktu bisa terjadi hari besar yang betul-betul kita nantikan, yaitulah rapture. Doa saya berdoa untuk saudara supaya ketika sangkakala Elohim berbunyi dan anak manusia datang, kita akan sama-sama menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Kita akan berjumpa dengan tokoh-tokoh terkenal dalam kitab suci di Samayim. Kita akan terima pelukan dari Tuhan yang menyejukkan dan menyenangkan hati. Sekarang yang kelima. Kalau Yesua belum datang, tadi kan ayatnya mereka berkata, dan anggaplah kesabaran Tuhan kita adalah keselamatan, sehingga kitab Paulus, saudara kita yang terkasih, telah menuliskan kepadamu sesuai hikmat yang dianugerah Tuhan. Jadi anggaplah kesabaran Tuhan itu agar supaya Tuhan memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau hidup kita tidak benar, kita beresin dulu. Jadi kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan agar pertobatan kita menghasilkan buah. Bukan buah plastik atau buah
lilin yang disebut buah palsu. Sekarang kan ada, saudara, keluaran pabrik ada buah-buahan persis seperti sungguhan, tapi ternyata dibuat dari karet. Ada yang dibuat dari karet, ada yang dibuat dari lilin, ada yang macam-macam. Tapi itu disebut buah palsu atau buah yang asam dan buah yang pahit. Tetapi Tuhan mau kita berbuah dengan buah yang manis. Amin. Wong waktu kita itu sudah tidak lama kok, saudara. Saya tidak tahu apakah bisa terjadi, karena mata satu itu berpikir tahun 30 semua harus dikuasai dia. Target utama mereka. Jadi bisa saja target utamanya adalah supaya tahun 30 semua sudah tergenapi. Tapi saya percaya sebelum semuanya tergenapi, Tuhan itu tidak buta. Dia pasti akan mengangkat kita terlebih dahulu. Sehingga kita tidak mengalami sengsara yang sangat mengerikan yang dikenal dengan the Great Tribulation. Sampai di sini paham? Jadi ayolah, saudara. Paling kita ibadah berapa lama sih? 2 jam kok paling lama. Atau lebih-lebih ya sedikit. Tidak lama kok ibadah kita. Coba, kenapa kok kita tidak berani meluangkan waktu? Karena ada sesuatu yang menghalangi kita, yang menghambat kita. Oh, kalau pagi saya nggak bisa bangun, ya kan kita bisa datang sore. Oh, nek sore dolan, ya wis angel, saudara. Kalau sudah begitu berat. Ada lagi yang datang, nanti kalau sudah hampir firman itu datangnya aja gelem-gelem ora-ora, angkul koyok Janoko kelintingan, saudara. Saya ingin supaya telinga kita itu dikoroi oleh firman. Tahu dikoroi, saudara, telinga kita itu. Nek dikoroi nggo kateng bed kurang, pakai linggis. Biar denger. Karena waktunya ini sudah tidak lama, saudara. Betul, waktunya sudah tidak lama. Kita kalau mau melihat dunia roh, ngeri sekali. Ini bukan masalah agama. Kenapa saya bagikan ini kepada saudara? Yang pertama, supaya kalau saudara ditanya oleh orang luar, saudara akan tahu bahwa ternyata ilmu pengetahuan itu sinkron dengan kita. Kecuali bumi datar. Mereka mengatakan buminya itu bulat, padahal kitab suci berkata buminya datar. Nah ini saudara, kita mesti hati-hati. Kita lebih sungguh-sungguh agar supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin buat firman Tuhan, sukses besar untuk saudara. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Bapa. Pada saat ini kami sudah mendengar dafar Elohim. Kami mohon Engkau terus memberi kami hikmat untuk kami bisa memahami akan isi kitab suci yang sebenarnya sesuai dengan dafar-Mu, sehingga kami tidak bersalah. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami percaya Bapak Yahweh memberkati dengan segala berkat yang telah Engkau limpahkan atas kami. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman, saudara.
Ini mana suaranya? Coba ya usahakan sebelum saya ngomong pengumuman sudah disiapkan dulu. 2025. Ya. Shalom. Berjumpa kembali dalam Alef Tahu Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Halo adik-adik hebat. Yuk bersama-sama datang ke fellowship anak yang akan diadakan di Merbabu Park Kopeng. Kegiatan ini akan diadakan pada hari Kamis 25 Desember 2025 dengan tema Step by Step with Yeshua. Biaya 50.000 per orang, sudah termasuk snack, makan siang, transportasi, dan tiket masuk. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 23 November sampai 7 Desember 2025 di guru kelas masing-masing. Pembayaran dilakukan maksimal pada tanggal 20 Desember 2025. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Nugroho di nomor 0821 3475 0309. Kami tunggu kehadiran adik-adik semua. Dan mari terus melangkah dalam kasih Yeshua. Mengajak seluruh pelayan Tuhan dari semua divisi hadir dalam doa pelayan pada hari Senin 24 November 2025 pukul 6 sore di Kahilat untuk tim yang bertugas divisi doa. Demikian pengumuman minggu ini. Ya, ini ada pengumuman lagi tambahan. Doa rantai akan dimulai kembali. Doa rantai bagi seluruh jemaat dan pelayan Tuhan, semua divisi, setiap hari Selasa pukul 6 pagi, setelah doa pagi sampai jam 12 siang. Bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk ikut serta, dapat mendaftar di kantor Kilat, hubungi Ibu Sri Narsih dengan nomor telepon yang telah tersedia. Demikian pengumuman tambahannya lagi, ada tambahan lagi? Kalau tidak ada, kita akan akhiri kebagian kita, saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sebentar lagi jemaat-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Tuhan sertailah mereka. Tuhan memberi kemampuan dan kegemaran untuk beribadah. Kami menyadari bahwa waktu sudah semakin singkat dan sangat mengerikan sekali. Dunia ini akan memasuki yang namanya blood Sabbath atau Sabat berdarah. Dan kami ingin rapture terlebih dahulu Tuhan. Kami mohon Bapak Yahweh Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapak untuk anak-anak-Mu yang mungkin malas dalam ibadah. Tuhan tolong gerakkan hati mereka untuk datang memuliakan dan meninggikan Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yesus Mesias. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan terima berkat Kohanim. Yefare keka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Yesa Yahweh panau eleka we yasem leka shalom. Baruk atapair ufaruk atapesadeh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang.
Baruk peri pitneka ufri atmatka ufri fahemteka shikar ala peka westerojoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanaka umisyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboika ufaruk ata betseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu meleka olam, Besem Yesua Hamasya Waruha Kodes, Kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yevarekeka, Veishmereka, Yevarekeka, Yair Yahweh, Panaeleka, Vikuneka, Yevarekeka, Veishmereka, Yevarekeka, Yesha Yahweh, Panaeleka, Vikuneka, Veyasimleka, Shalom, Shalom, Haleluya. Veyasimleka, Shalom, Shalom, Yevarekeka, Veishmereka, Yevarekeka. Selamat pulang, selamat beraktivitas. Bapak Yahweh selalu memberkati kita semua. Haleluya! Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa.